Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali belajar Microsoft Excel. Kita mulai dengan membuka Microsoft Excel yang telah kita kerjakan terdahulu. Itu dengan membuka dengan mengklik open ini, kemudian browse. Kita ingat menyimpan di D, di hard disk D, kemudian foldernya Amir, kemudian filenya latihan 1. Kita buka. Oke, kita ingat kemarin kita telah belajar ada sel, ada baris, ada kolom, ada jumlah baris, ada jumlah kolom, dan ada jumlah sel. Juga kita telah belajar mengenai lingkungan Excel nih. Oke. Kemudian kita telah belajar jenis-jenis data yang bisa diinput di dalam Microsoft Excel ini. Oke. Saya buka sheet baru untuk latihan sekarang. Yang pertama kita akan menginput data di dalam sel di Microsoft Excel ini. Yang pertama misalnya kita akan menginput data berurut. Contoh misalnya nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Nah, ini apabila nomornya ini banyak, misalnya ada 10 atau 20, kan jadi capek ya kita menginput secara manual seperti itu. Kita bisa memblok seperti ini, kemudian kita copy ke bawah sampai nomor 20 misalnya. Perhatikan pada waktu kita menarik ini, nah di pinggirnya ada angka 3, 4, 5, 6 ya. Saya perbesar biar kelihatan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya sampai 20. Oke. Nah, kita bisa membedakan. Kalau kita ingin kita perhatikan di dalam Excel ini ada seperti pointer nih, yang saya gerak-gerakan ini adalah pointer. Nah, pointer ini ada beberapa macam. Pointer ini penunjuk lah. Ada beberapa macam. Kalau begini, pointer begini, kemudian kita tahan dengan klik kiri, maka dia akan memilih sel membentuk rank. Atau dia memilih sel. Bentuknya seperti ini. Plus besar putih. Seperti ini. Kemudian apabila kita gerakkan, nah ini seperti ini. Plus kecil hitam, ini adalah mengcopy. Mengcopy itu adalah menjadikan sel lain sama dengan sel asalnya. Nah, kalau misalnya tadi kita buat seperti ini akan membuat mengcopy juga, tapi secara berurutan. Kursor seperti itu.
Kemudian ada yang seperti ini tuh, lihat. Tandanya plus, plus, ya, tandanya plus. Tapi ada petunjuk ke arah kiri dan kanan. Kiri, kanan, atas, bawah. Kalau kita tekan klik kiri, kemudian kita geser, maka objek ini akan berpindah. Nih. Jadi, kursor plus yang kecil hitam, ada petunjuk panah kiri, kanan, atas, bawah, itu adalah untuk memindahkan. Kemudian, kursor ini kalau kita tempatkan di kolom, di head-nya, di sini habis ini akan seperti ini. Kalau kita tekan klik kiri, kemudian kita geser, ini akan melebarkan atau mengecilkan kolom. Ya. Kemudian, kalau kita tempatkan di antara baris, ya, maka juga akan berbentuk panah atas bawah, ya, plus panah atas bawah. Kemudian kalau kita klik kiri dan tahan, kita geser, ini akan melebarkan dan menyempitkan baris. Jadi mengatur ketinggian dari baris itu. Nah, berikutnya saya akan memberikan contoh menginput atau membuat tabel. Misalnya saya akan membuat tabel di toko aneka buah. Ini filenya. Misalnya toko aneka buah, Jalan Merdeka nomor 85 Sukabumi. Nomor, nama buah, kemudian stok, kemudian harga satuan. Satu. Misalnya di sini ada 5, ya. Kalau kita ingin mempraktekkan nomor berurut, ya, bisa saja seperti ini, ALTEIS, ya, 1 nih. Stay value 1 sampai 5. Kemudian di nama buah, misalnya apel merah impor, apel Malang, apalagi jeruk santang. Kemudian nah, ini hurufnya akan melewati garis batas. Nah, kita besarkan, ingat, ini di sini klik kiri, kemudian geser. Stoknya misalnya 50, kemudian apa Malang,
Jeruk santan. Perhatikan ini kalau misalnya satuannya, ini kan stok ini biasanya satuannya kilogram. Kita bisa memformat, ya, ini format number atau klik kanan format, ditandai delay, kemudian format cell. Ya, kemudian ini custom, kita ambil ini, tulis di tipenya, kutip 2, spasi dulu, kutip 2 kilogram. Kemudian ini biasanya harga satuan itu rupiah. Kita gunakan counting. Kebetulan di sini udah di set rupiah dan ini sudah decimal place-nya 2. Ini sebenarnya bisa dilihat banyak sekali, ya. Kita cari rupiah. Oke. Kemudian kalau kita akan nge-set ini judul supaya ada di tengah, ini tinggal gabung with cell. Ini with cell. With cell. Kemudian biasanya ada garis. Tinggal format ke sini, border. Oke. Berikutnya kita akan memformat tabel ini. Misalnya kita akan membuat format font. Ya. Ini B artinya bold, ini untuk menebalkan. Contoh misalnya kita judulnya akan tebalkan. Nah, ini berubah toko aneka buah ini menjadi huruf tebal. Kemudian stock of name-nya misalnya kita akan buat huruf tebal. Kemudian ini header, ya, judulnya kita buat huruf tebal. Ya. Kemudian ini ada I, ini italic, ya, artinya italic, miring, huruf miring. Misalnya kita akan membuat Jalan Merdeka nomor 85 ini menjadi huruf miring. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian ada garis bawah, ya, atau ini underline. Ya, misalnya kita nih apel merah impor ini akan garis bawahi. Nah, itu. Beda dengan garis tabel, ya. Ini untuk menggarisbawahi huruf saja. Kemudian ini judul kita bisa diketengahkan dengan alignment ini, alignment. Nah, gitu. Ya. Ini alignment ini ada rata kiri, rata kanan, ada tengah. Kemudian di alignment Excel ini juga ada, ini kalau kita lebarkan, nah, seperti ini kan ada di bawah, ya, di bawah baris
Nah, misalnya kita akan membuat ini menjadi di tengah. Nah, ini di alignment ini ada ini. Atau misalnya di atas. Ya. Nah, lebih baik di tengah. Oke. Kemudian di home ini ada clipboard ini, ada copy, ada paste ini, ada copy, ada cut. Nah, copy artinya menduplikasi data ya, di suatu sel atau rank. Contoh misalnya kita akan mengcopy ini copy nih, copy atau Ctrl C. Ya. Kita paste ke sini, paste. Ya. Tuh. Kemudian bedanya dengan cut ada memindahkan. Misalnya kita akan pindahkan 50 kg ini. Sama nih, paste. Nah, ini bedanya. Kalau copy ini terduplikasi, stok di sini stok. Kalau cut ini memindahkan. Memindahkan. Demikian pembelajaran kali ini ya. Kemudian Anda kerjakan beberapa pertanyaan yang ada di tugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.